Takemichi. 潔。死ねこいつを殺せ。角ちゃん。撃てた。ご苦労。あっけんもんだな。たけし君、君は僕の誇りです。諦めねえ。 Lalu dirinya pun kembali ke masa lalu. Takemichi yang sudah kembali ke masa lalu langsung berlari ke suatu tempat. Ternyata dia pergi ke sebuah taman untuk menemui Naoto yang masih kecil. Takemichi terlihat sangat senang karena bisa melihat Naoto di masa lalu, karena mengingat Naoto di masa depan yang sudah akan mati. Naoto tampak kebingungan kenapa Takemichi tiba-tiba memanggil dirinya. Takemichi langsung mendekati Naoto dan langsung menggenggam tangannya untuk kembali lagi ke masa depan. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa. Takemichi tidak bisa kembali ke masa depan. Takemichi terus menggenggam tangan Naoto sambil terus memohon agar dirinya bisa kembali ke masa depan. Takemichi mulai mengingat dirinya ketika bersama dengan Naoto di masa depan. Dia mengingat Naoto yang pertama kali menemui dirinya. Dia mengingat Naoto yang selalu mendukungnya. Karena bagaimanapun dirinya bisa sampai sejauh ini karena ada Naoto yang selalu bersamanya. Takemichi mulai menangis karena dirinya menyadari jika dirinya tidak bisa kembali ke masa depan, itu artinya Naoto di masa depan sudah mati. Naoto yang melihat Takemichi langsung bertanya, apakah Takemichi baik-baik saja? Takemichi langsung menunduk mengatakan dirinya tidak apa-apa dan menyuruh Naoto untuk pulang. Terlihat jam di taman menunjukkan bahwa sudah jam 2 malam. Terlihat Takemichi yang masih duduk di sebuah perosotan sambil meratapi masa depan yang sudah dia lihat. Terlihat bayangan seseorang di hadapan Takemichi. Takemichi masih menunduk tanpa melihat seseorang di hadapannya. Dia hanya berpikir bahwa orang itu adalah Naoto yang kembali. Takemichi yang masih duduk mulai bertanya, apakah Naoto masih ingat ketika mereka pertama kali bertemu? Dirinya waktu itu mengatakan bahwa dirinya dari masa depan dan Hina di masa depan sudah mati, sehingga dirinya kembali lagi ke masa lalu. Lalu Takemichi mulai menceritakan lagi bahwa dirinya bekerja sama dengan Naoto di masa depan untuk menyelamatkan kakaknya yaitu Hina. Mereka bekerja sangat keras, namun sekarang dirinya tidak bisa kembali lagi ke masa depan karena Naoto yang di masa depan sudah mati. Dan sekarang dirinya sangat bingung apa yang harus dirinya lakukan. Takemichi yang sudah tampak frustasi mulai mengatakan, itu benar, aku hanya perlu merubah masa lalu kan? Kemudian aku bisa menyelamatkan Naoto dan juga Hina. Itu benar, benar sekali. Wah, kalau aku bisa menyelamatkan kalian, maka aku bisa kembali ke masa depan. Dan kemudian aku gagal lagi, dan gagal lagi. Begitulah akhirnya. Lalu dengan tatapan yang sangat depresi, Takemichi mengatakan lagi, mungkin aku seharusnya mati. Namun tiba-tiba seseorang meluncur di belakang Takemichi dan mengatakan, aku mencintaimu.
Takemichi yang sangat terkejut menyadari ada seseorang di belakangnya langsung bertanya, "Hina?" "Iya." Takemichi kembali terkejut mendengar orang itu ternyata benar-benar adalah Hina. Takemichi pun langsung bertanya, apakah Hina dari tadi mendengar semua yang dia katakan. Hina yang masih memejamkan matanya mengatakan, "Yap, sepertinya kamu salah mengenali aku sebagai Naoto." Takemichi langsung semakin sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan Hina. Lalu Hina mulai membuka matanya dan langsung bertanya kepada Takemichi, "Berapa umurmu yang sebenarnya, Takemichi?" Takemichi yang mendengar pertanyaan dari Hina langsung mengatakan bahwa dirinya sudah berumur 26 tahun. Lalu Hina menyuruh Takemichi untuk memberitahu dirinya satu hal. Apakah Takemichi dari masa depan sudah melamar dirinya? Takemichi yang mendengar pertanyaan dari Hina langsung salah tingkah dan menjawab bahwa dirinya belum melamarnya. Namun dirinya sudah berpikir matang-matang bahwa dirinya akan menikahi Hina suatu hari nanti. Hina yang mendengar Takemichi langsung tersenyum dan mengatakan, "Kalau begitu, aku bisa mati dengan bahagia sekarang." Takemichi yang mendengar perkataan Hina langsung membuatnya ingin menangis. Lalu dengan masih membelakangi Hina, Takemichi mengatakan, "Hina, aku pasti tidak akan menyerah." Lalu singkat cerita, setelah dirinya bertemu dengan Hina, dirinya kemudian langsung pergi ke rumah Maeki. Ia yang sudah sampai di depan rumah Maeki, kemudian bertemu dengan Draken, yang juga sedang mencari Maeki. Mereka yang ingin bertemu dengan Maeki, kemudian memanggil Maeki dari luar. Maeki yang tengah sarapan, kemudian menyuruh mereka untuk menunggunya di kamarnya. Draken yang mendengar itu langsung mengajak Takemichi untuk masuk. Ia yang menyadari Takemichi baru pertama kali ke rumah Maeki, kemudian menceritakan jika kamar Maeki dulunya adalah bengkel Shinjiro. Dulu mereka sering menonton Shinjiro bekerja di sini. Takemichi yang masuk ke kamar Maeki langsung terpukau dengan barang-barang di dalamnya. Tapi Draken langsung menjelaskan jika semua barang-barang itu milik Shinjiro. Maeki yang mendengar obrolan mereka juga langsung mengatakan bahwa dirinya hanya mempunyai sebuah kasur. Lalu singkat cerita, mereka mulai membicarakan soal Tenjiku. Takemichi yang mempunyai informasi mengenai Tenjiku kemudian menceritakan jika pemimpin Tenjiku bernama Izana Kurokawa dan dia merupakan mantan ketua Black Dragon generasi ke-8. Maeki yang mendengar itu langsung teringat jika Izana Kurokawa pernah menemuinya. Draken yang mendengar Izana merupakan mantan ketua Black Dragon kemudian mengatakan apakah Izana mempunyai hubungan dengan Shinjiro. Takemichi yang mendengar perkataan Draken terlihat kebingungan. Apa maksudnya Izana mempunyai hubungan dengan Shinjiro? Lalu Draken pun menceritakan jika dulunya Shinjiro adalah ketua Black Dragon generasi pertama. Takemichi yang sebenarnya sudah mengetahui tentang itu di masa depan terlihat tidak terkejut. Draken yang melihat respon Takemichi yang biasa saja tentu kebingungan mengatakan kenapa Takemichi tidak terkejut. Takemichi yang menyadari itu langsung berlagak dirinya sangat terkejut.
Draken yang tidak mempermasalahkan soal itu kembali menceritakan bahwa yang mengetahui mengenai cerita ini hanya dirinya Maiki dan Baji. Mereka memutuskan merahasiakan tentang ini karena Kazutora pernah bermasalah dengan Black Dragon. Lalu sebelum mereka kala itu menghadapi Black Dragon generasi ke-8, Maiki menceritakan kepada kakaknya. Lalu di sini, Shin berpindah menceritakan kejadian 2 tahun yang lalu. Terlihat saat itu Maiki yang menemui Shinjiro dan menceritakan dirinya mempunyai masalah dengan Black Dragon. Maiki yang menganggap sekarang Black Dragon sudah berubah, kembali menegaskan jika Black Dragon sekarang sudah tidak sekeren dulu. Shinjiro yang setuju dengan itu langsung menanggapi mengatakan jika perkataan Maiki memang benar. Semenjak Black Dragon dipegang oleh generasi ke-8, Black Dragon mulai berubah. Tapi di sisi lain, Black Dragon adalah segalanya baginya. Jadi dirinya menyerahkan semuanya kepada Maiki. Dirinya ingin Maiki mengambil alih Black Dragon karena dirinya meninggalkan timnya untuk Maiki. Maiki yang mendengar itu terlihat hanya diam saja. Takemichi yang baru pertama kali mendengar cerita itu tentu menjadi terkejut. Lalu di sini terlihat Emma mengantarkan mereka minuman. Takemichi yang masih memikirkan soal Izana kembali menanyakan siapa sebenarnya Izana Kurokawa. Emma yang mendengar perkataan Takemichi tiba-tiba mengatakan dia adalah saudaraku. Mereka yang mendengar perkataan Emma seketika membuat suasananya langsung hening. Maiki yang ingin memastikan dirinya tidak salah dengar kembali menanyakan apa maksud Emma. Emma dengan wajah polosnya kembali mengatakan, sudah kubilang dia itu saudaraku. Maiki yang masih tidak mengerti langsung menegaskan, bukankah saudara Emma adalah dirinya dan Shinjiro? Emma yang ternyata benar-benar mengenal Izana Kurokawa kemudian menceritakan masa kecilnya. Dan ternyata Izana Kurokawa benar-benar adalah kakak Emma. Namun pada suatu hari, Emma harus berpisah dengan Izana. Karena kala itu Izana akan pindah ke panti asuhan. Izana yang saat itu tidak ingin membuat Emma sedih, kemudian beralasan jika dirinya akan pergi ke sekolah. Emma yang tidak ingin jauh dari kakaknya langsung meminta untuk ikut. Izana yang melihat Emma ingin ikut kemudian menenangkannya mengatakan jika mereka pasti akan bertemu suatu hari nanti. Namun semenjak hari itu Emma tidak pernah bertemu lagi dengan Izana. Emma yang menceritakan semua itu kepada mereka langsung menegaskan jika dirinya pernah menceritakan hal ini kepada Maiki. Karena bagaimanapun Izana juga merupakan saudara tiri dari Maiki. Tapi setiap kali dirinya menceritakan itu kepada Maiki, Maiki tidak pernah mau mendengarnya. Oke, di sini aku mau jelasin secara singkat mengenai hubungan mereka. Ayah Maiki pernah mempunyai hubungan gelap dengan seorang wanita, sehingga lahirlah Izana Kurokawa. Jadi mereka berempat ini memiliki ayah yang sama, namun ibu mereka berbeda. Itulah mengapa mereka bersaudara. Paham? Lanjut. Takemichi yang baru mengetahui ternyata mereka bersaudara tentu menjadi sangat terkejut. Ia yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai Izana langsung bertanya kepada Emma, apakah Emma mengingat hal lain tentang Izana? Emma yang mendengar pertanyaan Takemichi langsung menjelaskan jika dirinya tidak tahu banyak mengenai Izana karena mereka hanya tinggal bersama selama 3 tahun. Tapi seingatnya Izana dulunya sangat akrab dengan Shinjiro. Maiki dan Draken yang mendengar itu langsung terkejut karena selama ini mereka tidak tahu Shinjiro pernah bertemu dengan Izana. Emma yang melihat mereka kebingungan kemudian mengambil sebuah kotak kaleng dan memberitahu jika itu adalah peninggalan Shinjiro.
Mereka yang penasaran langsung membuka kaleng itu. Dan ternyata isinya adalah sebuah surat yang sangat banyak. Mereka yang membaca semua surat itu ternyata dari Izana. Seketika menjadi sangat terkejut. Ternyata Izana benar-benar sangat fanatik kepada Shinjiro. Lalu di saat Maiki membaca salah satu dari surat itu, tiba-tiba dirinya mengatakan bahwa sekarang dirinya sudah paham. Ia yang terlihat begitu sedih, kemudian berdiri mengatakan bahwa dirinya akan keluar untuk mencari udara segar. Takemichi yang mendengar itu terlihat kebingungan. Kenapa Maiki tiba-tiba ingin pergi? Sedangkan Draken yang melihat sikap Maiki langsung menyadari pasti ada sesuatu. Ia yang melihat surat yang baru saja dibaca oleh Maiki, kemudian langsung mengambilnya dan mulai membaca surat itu. Untuk Shinjiro, aku belakangan ini sering sekali sakit kepala. Sakit, ini pasti salah dia. Tolong berhenti membicarakan Manjiro. Terlihat Takemichi yang langsung terkejut mendengar isi surat dari Izana. Sedangkan Draken yang terus membaca surat itu kemudian mengatakan bahwa sekarang dirinya mulai mengerti. Karena Izana sudah dipisahkan dari keluarganya di saat dirinya masih kecil. Jadi keluarga pertama yang ditemuinya lagi adalah Shinjiro. Jadi Izana menganggap Shinjiro adalah satu-satunya keluarganya. Namun di sisi lain, ternyata Shinjiro juga mempunyai Maiki. Dan di saat Shinjiro mengatakan dirinya meninggalkan Black Dragon untuk Maiki, Izana mulai menjadi sangat cemburu dengan Maiki. Lalu menyadari Izana menyimpan keirian kepada Maiki, Draken kembali mengatakan jika dirinya kembali menyadari sesuatu. Di saat mereka bertarung melawan Black Dragon generasi ke-8, di sana Shion Madarame juga mengatakan sesuatu. Kami akan meneruskan keinginan dari generasi ke-8. Takemichi yang mendengar itu tentu terkejut, karena artinya Shion Madarame ingin mewujudkan keinginan Izana Kurokawa. Lalu Draken yang sudah mulai paham semuanya kemudian menanyakan kepada Takemichi, bagaimana jika semua pertikaian ini adalah rencana dari Izana Kurokawa untuk menghancurkan Maiki. Dan mungkin itu alasan Izana menciptakan Tenjiku agar dirinya bisa berperang langsung melawan Maiki, dengan tujuan dirinya ingin membunuh Maiki, yaitu adiknya sendiri. Terlihat Takemichi yang seketika semakin sangat terkejut mendengar kesimpulan dari Draken. Lalu setelah dari rumah Maiki, Takemichi kemudian memanggil Chipuyu ke rumahnya. Chipuyu yang juga dipanggil oleh Maiki kemudian menanyakan apakah Takemichi sudah punya informasi. Lalu Takemichi pun mulai menceritakan semuanya, termasuk informasi yang dirinya ketahui mengenai Izana Kurokawa. Dan setelah dirinya menceritakan semuanya kepada Chipuyu, terlihat Chipuyu yang juga tidak menyangka ternyata Izana dan Maiki bersaudara. Lalu Takemichi pun kembali mengatakan bahwa dirinya juga ingin memberitahu sesuatu, yaitu mulai dari sekarang dirinya akan menangani semuanya sendirian dan menyuruh Chipuyu untuk tidak terlibat lagi. Chipuyu yang mendengar itu tentu terlihat keberatan. Kenapa Takemichi harus menanganinya sendirian? Namun Takemichi langsung menceritakan jika Naoto di masa depan sudah mati dan sekarang dirinya tidak bisa lagi kembali ke masa depan, dan terlebih lagi dirinya tidak bisa berdamai dengan Tenjiku karena alasan Maiki jatuh ke dalam kegelapan di masa depan tidak lain karena ulah dari Kisaki dan Izana. Mereka sengaja membuat kehidupan Maiki menderita agar Maiki berubah menjadi sangat jahat. Jadi untuk menghentikan rencana Kisaki dan Izana, dirinya harus mengakhiri ini semua. Dan untuk melakukan hal itu, dirinya memutuskan untuk membunuh Izana dan Kisaki. Bahkan sekarang dirinya sudah siap untuk menikah mereka berdua.
Namun Cipuyu yang mendengar perkataan Takemichi langsung menanyakan bagaimana dengan divisi pertama. Takemichi yang awalnya terdiam kemudian berbalik mengatakan jika ini adalah perkelahian pribadinya. Cipuyu yang melihat keegoisan Takemichi kembali mengatakan jika memang itu keinginan Takemichi, maka Takemichi juga harus menjelaskannya kepada mereka. Terlihat Takemichi yang langsung kebingungan karena di sini hanya ada mereka berdua. Cipuyu pun menjelaskan, di saat Takemichi memanggilnya ke sini, dirinya juga memanggil mereka semua. Takemichi yang mendengar itu kembali terlihat kebingungan. Siapa yang dimaksud dengan mereka semua? Dan karena tidak tahan melihat Takemichi yang ingin bertarung sendirian, Cipuyu kemudian menegaskan, "Dengar ya Takemichi, ini bukan hanya pertarungan saudara. Shinjiro menciptakan tim legendaris. Dan di saat Izana mewarisi itu, dia membuatnya menjadi geng yang sangat buruk. Tapi kemudian Maiki lah yang menghancurkannya. Dan di tengah kekacauan itu, Toman menjadi lahir. Dan aku bertemu dengan dia. Pertarungan saudara ini berhubungan dengan Toman. Jadi ini pertarungan bagi kita semua para anggota Toman, termasuk divisi 1 juga." Takemichi yang awalnya sok jago ingin menghadapi Tenjiku sendirian, seketika terdiam mendengar perkataan Cipuyu. Lalu sambil terus menatap Takemichi, Cipuyu kembali menceramahinya dan menyuruh Takemichi berbicara dengan mereka, yaitu anggota divisi 1 yang lain. Mereka pasti akan mendengarkan perkataan Takemichi, karena Takemichi adalah ketuanya, dan itulah sikap sebagai seorang ketua. Takemichi yang mendengar itu mulai menyadari keegoisannya karena apa yang dikatakan Cipuyu memang benar. Lalu tepat setelah itu terlihat teman-teman Takemichi langsung masuk mengatakan, "Gaskan!" Takemichi yang melihat kedatangan teman-temannya tentu membuatnya terkejut. Mereka yang ingin bergabung melawan Tenjiku langsung menegaskan, "Dulu kami hanyalah para budak anak nakal. Tapi Maiki menyelamatkan kami. Persetan dengan Izana Kurokawa. Musuh Maiki adalah musuh Toman. Dan misalnya kau serius akan menikam Kisaki dan Izana sampai mati, maka aku akan membantumu." Takemichi yang mendengar teman-temannya akan siap membantunya mulai terharu. Sedangkan Yamagishi yang tahu segalanya mengenai dunia berandalan kemudian mengatakan jika pertarungan kali ini akan menjadi pertarungan saudara yang tergila. Pertarungan ini pasti akan menjadi sejarah di dunia berandalan. Lalu di saat mereka mulai membahas Izana dan Maiki yang bersaudara, terlihat Cipuyu yang menenangkan Takemichi mengatakan jika tim mereka tidak selemah yang Takemichi pikirkan. Jadi Takemichi tidak harus melakukan semuanya sendirian. Takemichi yang sudah menyadari keegoisannya langsung tersenyum menatap teman-temannya mengatakan, "Terima kasih kalian semua." Lalu sebagai seorang pemimpin divisi 1, Takemichi mengajak mereka untuk membahas strategi apa yang harus mereka lakukan. Namun belum sempat mereka merencanakan strategi, tiba-tiba terlihat seorang anggota Toman yang turun dari dalam mobil dan memanggil Takemichi di depan rumahnya. Takemichi yang penasaran siapa yang memanggilnya langsung melihat keluar. Dan ternyata orang itu adalah Sanzu Haruchiyo, yaitu wakil kapten divisi 5 Toman. Takemichi yang belum mengenal Sanzu terlihat kebingungan siapa orang itu. Sedangkan Sanzu yang melihat Takemichi langsung menyuruhnya untuk turun. Dan di saat Takemichi sudah turun, Sanzu kemudian memberitahukan hal itu kepada seseorang yang berada di dalam mobil. Dan ternyata orang yang berada di dalam mobil itu adalah Muto, kapten divisi 5 Toman.
Cipuyu yang melihat kapten divisi kelima mencari Takemichi langsung memperingati Takemichi. Ini buruk Takemichi. Di dalam geng Toman, orang ini cukup berbahaya. Lalu melihat Takemichi sudah keluar, Muto kemudian menghampirinya sambil menyapanya. Cipuyu yang menyadari akan terjadi hal yang buruk kembali memperingati Takemichi untuk berhati-hati. Takemichi yang masih kebingungan dengan peringatan Cipuyu seketika terkejut melihat anggota Toman divisi kelima menghampiri mereka dan langsung menyandra teman-temannya. Takemichi yang melihat anggotanya diperlakukan seperti itu tentu menjadi kebingungan apa yang sedang terjadi. Namun di saat Takemichi kebingungan, Muto tiba-tiba berlari ke hadapannya dan langsung menghantam wajah Takemichi. Takemichi yang dipukul oleh Muto seketika terkapar cukup jauh. Ia yang terkapar tidak berdaya, kembali dihampiri oleh Muto dan mengangkatnya hanya dengan satu tangan. Takemichi yang tidak mengerti kenapa Muto tiba-tiba memukulnya, tentu memberontak sambil memakinya. Namun Muto yang benar-benar sangat sadis, tanpa basa-basi kembali memukul Takemichi habis-habisan. Cipuyu yang melihat Muto terus menghantam Takemichi tanpa ampun, langsung berteriak menyuruh Muto untuk berhenti. Tapi Muto yang tidak peduli dengan perkataan Cipuyu sama sekali tidak mau berhenti dan terus memukul Takemichi tanpa ampun. Takemichi yang terus dipukuli juga langsung berteriak mengatakan, "Bukankah menyimpan rahasia tidak diizinkan dalam Toman, kan?" Namun Muto yang lagi-lagi sama sekali tidak peduli dengan itu, semakin memukul Takemichi dengan brutal. Lalu menyadari Takemichi sudah tidak bergerak lagi, Muto kemudian berhenti. Takemichi yang dari tadi dipukul dengan brutal terlihat berlumuran oleh darah. Dan episode kali ini pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya, aku bakal upload secepatnya. Oke, jadi buat kalian yang tidak ingin ketinggalan, maka kalian harus subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Dah.